سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Ada nggak yang bilang bahwa Rasul tuh punya banyak harta? Ada dalilnya. Contoh misalnya, Rasul ketika menikahi Bunda Khadijah, itu maharnya sekitar 100 unta. Ya diukur aja. Kalau misalnya satu unta itu misalnya berapa? 100 juta misalnya. Berarti 100 unta udah berapa? 100 juta kali 100. Berarti sudah 10 M. Itu adalah maharnya Rasulullah. Besar atau kecil? Kalau dulu ibu-ibu nikah, maharnya berapa? Seperangkat alat dibayar. Oke, berarti lebih besar Rasulullah ya. Walaupun ada dalil yang mengatakan bahwasanya Rasulullah 100 unta itu diberikan oleh keluarganya, jadi bukan harta Rasulullah. Tapi Rasulullah memang sudah dagang dari dulu. Rasulullah orang yang lumayan hartanya. Dan contoh lagi misalnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Badar, itu beliau mendapatkan gonimah, rampasan perang itu sekitar seluruhnya sekitar 50.000 dirham. 50.000 dinar, bukan dirham. 50.000 berapa? Dinar. Satu dinar berapa? 4,25 gram emas. 4,25 gram itu berapa? 4 jutaan ya, biar mudah ngitungnya. 4 juta kali 50 berapa? 200 miliar. Berarti berapa yang Rasul dapatkan ketika perang Badar? 200 miliar dibagi para sahabat. Beliau sendiri dapat 20% berdasarkan hukum Islam. Maka beliau dapat berapa? 20% daripada 200 miliar? 40 miliar. Itu banyak atau enggak duitnya? Banyak. Pertanyaan saya, Rasul kaya atau tidak? Perhatikan baik-baik. Justru hadisnya setelah Rasulullah itu perang Badar dan melakukan perang-perang yang lain dapat ghanimah, Rasul pernah datang ke Abu Bakar sambil ngikat batu di perut. Rasul kalau nggak punya makan itu pernah mendatangi Abu Bakar pakai batu di perutnya. Jadi pakai batu di perutnya ketemu dengan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar juga pakai batu. Rasul lihat, wah pakai batu. Abu Bakar lihat, wah batunya lebih banyak. Karena Rasul lebih lapar, gitu kan ya. Pergilah ke tempat Umar. Ternyata Umar juga pakai batu juga. Maka mereka pergi ke tempat sahabat yang lain. Lalu kemudian sahabat yang lain Abu Ubaidah, namanya Abu Ubaidah kalau saya nggak salah. Abu Ubaidah tuh kemudian mengantarkan Rasulullah itu pergi ke pohon kurmanya, metikin pohon kurmanya, memeraskan kemudian susu dari kambingnya, lalu kemudian menghidangkan pada Rasulullah. Artinya adalah apa? Rasul pernah nggak makan sampai batu dikasih dalam perutnya. Sekarang saya nanya, Rasulullah tadi dapat dari perang Badar berapa? 40 miliar. Sekarang saya tanya, rumah Rasul seberapa luas? Berapa luas rumah Rasul? Ada 5.000 meter? Ada 1.000 meter? Kalau yang pernah pergi ke Madinah, rumah Rasul itu adalah cuma satu petak. Sehingga menurut salah satu hadis, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau sholat tahajud, Rasul minta izin pada Bunda Aisyah. Bunda Aisyah, saya minta izin tahajud ya. Bunda Aisyah mengokekan. Kenapa? Begitu Rasul sudah minta izin, nanti kalau pas sujud Rasul akan geser kakinya Bunda Aisyah. Begitu kemudian sudah berdiri lagi, karena berdiri beliau lama, ya kakinya bisa jadi balik lagi. Karena berdiri beliau kan lama. Begitu sujud lagi, beliau pindahin lagi kakinya. Pertanyaannya, apakah itu adalah pertanda bahwa Rasulullah memiliki rumah yang mewah? Tidak. Pertanyaannya, boleh nggak kaum muslimin memilih rumah yang luas? Boleh. Yang nggak boleh Anda mengatakan bahwasanya rumah yang luas itu adalah contoh dari Rasulullah. Nggak ada. Bermewah-mewahan adalah contoh dari Rasulullah. Nggak ada. Bisa difahami? Rasul itu kaya tapi memilih hidup miskin. Uangnya kemana aja? Nggak ada Rasulullah nyimpen uang.